Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Shintres Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang apa bedanya target dan mimpi ya. Ini pertanyaan yang masuk dari Triani Tami ya. Dia bertanya di webinar ya, namun belum sempat dibahas, jadi saya akan bahas di podcast ya. Jadi dia nanya seperti ini. Halo Kak, kemarin direktur aku ngasih saran untuk tulis apa goal dan target kamu serta apa mimpimu ya. Dibikin untuk berapa tahun kamu harus bisa mencapainya. Sedangkan aku masih bingung apa bedanya target dan mimpi ya. Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu bahwa tanggal 2 Juli nanti saya akan mengadakan webinar Productivity Hacks. Jadi buat kamu yang mau meningkatkan produktivitasmu hingga 10 kali lipat, kamu bisa join webinarnya secara gratis. Yang pertama kamu akan belajar pola dan juga formula bagaimana orang-orang bisa produktif dari guru-guru produktivitas terbaik di dunia. Yang kedua adalah gimana caranya kamu bisa mengatasi rasa penundaan. Dan yang ketiga, gimana caranya agar kamu bisa mengatasi distraksi untuk kamu bisa jadi produktif. Kamu bisa join webinar tersebut secara gratis. Silakan masuk ke selfdev.id atau bisa cek link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas, oke? Nah, mari kita bahas apa sih perbedaan antara mimpi dan target ya. Jadi ini sebenarnya Tria ini bertanya mimpi, goal, dan target. Nah, kalau buat saya goal dan target itu sama ya. Jadi saya akan bahasakan di sini adalah target ya. Nah, apa sih bedanya antara mimpi dan target? Jadi mimpi itu biasanya lebih dalam tanda kutip lebih mengawang-awang, lebih tidak clear kayak gitu. Misalnya contoh, mimpimu apa? Aku mau menjadi pemain NBA. Nah, contohnya gitu. Atau apa mimpimu? Aku mau jadi orang kaya. Nah, itu misalnya mimpi. Kan itu masih kurang jelas ya. Nggak ada waktunya kapan, nggak ada spesifiknya kapan gitu. Nah, kalau target itu kita udah bikin lebih spesifik. Sehingga otak kita akan mencari cara untuk bisa mencapai hal tersebut dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi secara sederhana, target itu adalah tujuan kita yang kita berikan deadline. Kapan mau kita capai. Nah, misalnya contoh, kalau saya misalnya, mimpinya saya mau jadi orang yang sukses, orang yang kaya, dan orang yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Misalnya kayak gitu. Ya. Nah, goal saya apa? Nah, goal saya misalnya di usia 35 tahun saya targetnya udah bisa menjadi general manager di bidang human resource misalnya. Di usia 30 udah menjadi manajer di bidang human resource gitu. Terus saya breakdown terus sampai usia waktu itu saya usia 20 tahun. Jadi target saya di usia 24 atau 25 saya udah lulus S2 psikologi gitu ya. Di usia 22 atau 23 saya udah lulus S1 psikologi. Nah, itu jadi mimpi besaran kita breakdown jadi goal jangka panjang, kita breakdown lagi sampai saat ini apa yang harus kita lakukan gitu ya. Kenapa saya pilih HR atau human resource? Karena itu salah satu yang saya suka. Saya pengen berkarir di bidang yang saya suka gitu. Jadi saya memutuskan bisa menjadi level tinggi di sana. Saya udah punya tujuan besar. Habis itu tugas saya adalah melakukan, ya, mempraktekkan atau eksekusi plan-plan yang sudah dilakukan. Kayak lulus kuliah usia 22 atau 21 misalnya. Lulus kuliah S2-nya di 24 atau 25. Terus udah mulai berkarir dan seterusnya sampai akhirnya tercapai goal besarannya menjadi direktur. Dan anggapannya adalah ketika udah jadi di level direktur, kita bisa punya income lebih besar dan akhirnya tercapai tadi, lebih sukses dan lebih kaya kayak gitu ya. Itu bisa tercapai ya. Terus misalnya yang bermanfaat buat banyak orang. Oke, misalnya menjadi direktur itu bisa juga bermanfaat buat banyak orang. Namun lingkupnya mungkin hanya di perusahaan itu aja. Sedangkan saya mau bermanfaat jauh lebih banyak orang. Nah, maka dari itu saya bikin podcast ini. Saya bikin podcast pengembangan diri, saya bikin target kapan saya mau posting, kapan saya mau publish gitu, kapan saya rekaman, kapan saya mau bikin webinar misalnya biar buat orang-orang bisa belajar lebih detail. Terus misalnya 5 tahun lagi saya udah punya 1 juta followers di podcast. Nah, misalnya seperti itu.
Jadi target itu adalah yang membuat mimpi-mimpi kita jadi nyata. Karena kalau kita punya tujuan, kita merasa mau jadi orang sukses itu tujuan, itu masih belum cukup. Karena nggak spesifik. Jadi kamu harus perlu bikin lebih spesifik. Kapan mau tercapainya, ada angkanya yang diukur kayak gitu. Nah ini mungkin kalau saya bahas di sini agak cukup panjang gitu. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan kalau kamu mau dibimbing step by step bagaimana cara membuat goal, kamu bisa cek juga video eksklusifnya di link di deskripsi. Oke? Jadi itu bedanya ya antara mimpi dan target ya. Jadi kalau mimpi masih cenderung mengawang-awang dan juga cenderung abstrak kayak gitu. Tapi kalau target itu udah spesifik. Kapan mau dicapainya, kualitasnya seperti apa misalnya tercapainya. Misalnya mau jadi kaya, nah kayanya berapa? Kayaknya misalnya 2 tahun lagi. Nah 2 tahun lagi dibilang kaya itu kalau udah punya apa, uangnya berapa? Misalnya uangnya 1 miliar atau 100 juta misalnya, kan beda-beda tiap orang. Ya, jadi tentukan target secara spesifik apa yang kamu capai. Sehingga otak akan lebih mudah mencapai apa mimpimu karena sudah di breakdown menjadi targetmu. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.